Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam ke bagian yang menurut saya penting banget dari buku Ian Morris, The Measure of Civilization, yaitu bab 7. Nah, di sini tuh penulisnya sendiri kayak bergulat gitu ya sama pertanyaan krusial. Seberapa bagus sih sebenarnya alat ukur yang dia bikin ini? Apa batasnya? Terus apa potensinya dari upaya ngukur perkembangan sosial kayak gini? Betul sekali. Dan penting diingat ya, indeks ini kan dirancang buat bantu kita ngelihat pola sejarah jangka panjang yang wah luas banget. Terutama buat jawab pertanyaan gede di judul bukunya itu, mengapa Barat berkuasa untuk saat ini? Jadi ini semacam upaya ngasih kerangka kuantitatif lah buat perdebatan yang seringnya kualitatif banget, kadang panas juga. Iya, bener. Dan biar ingat lagi nih, ada 4 pilar utama kan di indeks ini. Kemampuan masyarakat nangkap energi, terus organisasi sosialnya, ini diukurnya lewat ukuran kota terbesar, terus kapasitas perangnya, sama teknologi informasinya. Nah, misi kita kali ini tuh, kita mau benar-benar evaluasi apa sih kekuatan sama kelemahan pendekatan kuantitatif ini. Pakai refleksi Morris sendiri di bab 7 ini sebagai panduan. Oke deh, mari kita mulai bongkar. Nah, pertanyaan pertama yang langsung nongol dan ini dihadapi Morris secara terbuka ya di bab 7, itu soal akurasi. Seberapa bisa sih kita percaya sama angka-angka di indeks ini? Apa iya satu angka gitu bisa nangkep kompleksitas ribuan tahun sejarah? Morris ngebahas ini di bagian margin kesalahan dan falsifikasi. Tentu saja. Kayaknya emang mustahil banget ya bikin indeks sejarah yang 100% akurat gitu. Pasti banyak banget perkiraan sama asumsi di dalamnya kan? Tepat sekali. Dan Morris ini jujur banget loh soal ini. Dia ngakuin kalau ya nggak ada indeks yang sempurna. Tujuannya tuh bukan buat dapetin angka yang benar secara absolut, itu ya nggak mungkin lah. Pertanyaan yang lebih berguna menurut dia itu, seberapa salah sih indeks ini? Apa kesalahan yang mungkin ada ini cukup gede buat bikin gambaran umum sejarah yang dihasilin jadi ya menyesatkan? Atau pola kasarnya tetap bertahan? Menarik pendekatannya. Jadi bukan nyari sempurna, tapi ngukur seberapa besar potensi salahnya. Terus, gimana dia coba jawab pertanyaan seberapa salah itu? Dia melakukan sesuatu yang disebut uji sensitivitas. Intinya sih dia nanya, gimana kalau data yang saya kumpulin ini ternyata salahnya sistematis gitu. Misalnya nih, gimana kalau skor buat Barat secara konsisten terlalu rendah 20% dan skor buat Timur secara konsisten terlalu tinggi 20%. Selama 16.000 tahun loh. Wah, itu kan biasnya ekstrim banget ya. Terus apa hasilnya kalau asumsi kayak gitu dipakai? Hasilnya, wah, dramatis. Morris nunjukin visualisasinya. Skenario bias kayak gitu tuh bakal ngasilin grafik sejarah di mana Timur selalu unggul dari Barat sepanjang sejarah. Nah, sebaliknya, kalau biasnya dibalik, Barat dilebihin 20%, Timur direndahin 20%, grafiknya nunjukin Barat yang selalu unggul nggak pernah kesusul. Jadi, ya, bias sistematis segede 20% itu emang bakal muter balikin narasi sejarah sepenuhnya. Oke. Itu nunjukin kalau indeksnya bisa salah gede kalau datanya separah itu biasnya. Tapi pertanyaan berikutnya nih, seberapa mungkin sih bias segede 20% itu kejadian? Secara konsisten gitu selama 16.000 tahun? Buat semua aspek yang diukur lagi? Nah, disinilah argumen Morris jadi penting. Dia berpendapat kalau bias sebesar itu dan sekonsisten itu, ya sangat nggak mungkin lah. Kenapa? Karena dia kan nggak cuma pakai satu jenis bukti. Indeksnya itu dibangun dari macam-macam data. Ada temuan arkeologi, catatan sejarah, data iklim, analisis genetik, dan lain-lain. Susah ngebayangin semua sumber bukti yang beda-beda ini punya bias sistematis yang sama persis ke arah yang sama selama ribuan tahun gitu. Jadi, meskipun pasti ada salah di sana-sini, kemungkinan besar kesalahannya itu nggak cukup gede dan nggak cukup konsisten buat ngubah gambaran besarnya gitu ya. Persis. Pelajaran utamanya di sini tuh gini, jangan terlalu kepatok sama angka persisnya di tahun tertentu. Yang penting itu bentuk umum cerita sejarahnya, pola naik turunnya peradaban Timur sama Barat, periode di mana Timur nyusul atau unggul, terus divergensi besar pasca 1800, itu kemungkinan besar kokoh dan nggak akan berubah drastis cuma gara-gara ada sedikit goyangan dalam data. Pola dasarnya ya tetap valid lah. Oke, itu soal akurasi secara umum ya. Coba kita masuk ke potensi masalah lain yang juga dibahas tuntas nih di bab 7. Komposisi indeksnya sendiri, terutama soal pembobotan.
Kalau kita lihat datanya, kan kelihatan jelas banget ya satu ciri, yaitu penangkapan energi, itu dominan banget skor totalnya. Angkanya nyumbang lebih dari 90% skor buat sebagian besar sejarah dan masih di atas 75% bahkan sampai abad ke-20. Kalau energi segitu dominannya, apa artinya tiga ciri lainnya? Organisasi, perang, informasi, itu cuma hiasan aja ya? Apa kita nggak terlalu nyederhanain kalau cuma fokus ke satu faktor ini? Itu pertanyaan yang valid banget, dan emang kritik yang sering muncul, Morris ngakuin itu. Energi memang fundamental, kemampuan nangkep energi dari lingkungan itu kan dasar dari hampir semua hal lain yang bisa dilakuin masyarakat. Tapi, dia juga argumennya kuat nih, bahwa ngabaikan tiga ciri lainnya cuma gara-gara kontribusi skornya lebih kecil, itu bakal jadi penyederhanaan yang berlebihan. Loh, kenapa gitu? Kalau memang energi itu fondasi utamanya, bukannya Morris sendiri pernah nunjukin perbandingan grafik ya di bab sebelumnya? Yang satu cuma pakai energi, satunya pakai indeks lengkap, dan hasilnya mirip. Bener, pola kasarnya emang mirip. Grafik yang cuma pakai energi itu masih nunjukin Barat unggul mayoritas waktu, Timur ngejar di periode tengah, ada semacam langit-langit di era agraris, terus ada ledakan pasca revolusi industri. Tapi ada perbedaan krusial, terutama setelah sekitar tahun 1800-an. Hubungan antara energi sama ciri-ciri lain itu jadi sangat non-linear. Maksudnya non-linear gimana tuh? Artinya gini, sedikit aja peningkatan dalam kemampuan nangkap energi itu bisa ngasilin lompatan gede banget dalam kemampuan menggunakan energi itu di bidang lain. Contoh yang dia kasih buat abad ke-20 jelas banget. Penangkapan energi per kapita secara global itu cuma naik 2 kali lipat. Tapi ukuran kota terbesar, indikator organisasi, naik 4 kali lipat. Kapasitas perang, kemampuan ngancurin gitu, melonjak 50 kali lipat, dan teknologi informasi, kemampuan ngolah data, meroket 80 kali lipat. Wow, jadi efisiensi penggunaan energinya itu naik drastis ya. Sedikit tambahan bahan bakar bisa dipakai buat ngerakin mesin sosial, militer, sama informasi yang jauh lebih gede dan kompleks gitu. Tepat sekali, coba pikir gini, dulu mungkin butuh banyak kayu bakar cuma buat anget dikit. Sekarang, sedikit gas alam atau listrik bisa nyalain pemanas super efisien, komputer, pabrik otomatis, semuanya punya dampak gede banget. Energi dasarnya mungkin nggak naik secara proporsional, tapi dampak penggunaannya itu berlipat ganda. Nah, itulah yang disebut elastisitas penggunaan energi yang tinggi relatif terhadap penangkapannya, terutama berkat teknologi baru. Jadi poin pentingnya di sini, ngabaikan ciri lain meskipun skornya kecil, itu bakal kehilangan dinamika krusial tentang gimana energi digunakan secara beda dan lebih efisien, terutama di era modern. Itu bakal bikin modelnya jadi terlalu sederhana. Oke, saya paham. Energi memang fondasi, tapi gimana kita ngebangun di atas fondasi itu juga penting banget. Apalagi belakangan ini ya. Terus, kalau gitu, gimana caranya kita bisa ngelihat dampak ciri-ciri lain ini organisasi, perang informasi dengan lebih jelas? Biar nggak tenggelam sama skor energi yang gede banget itu. Nah, ini pertanyaan bagus. Dan Morris ngebahas solusi visualisasi alternatif yang diusulin sama koleganya, Isaac Oper. Idenya cukup cerdik nih. Jadi, alih-alih ngejumlahin skor mentah ke 4 ciri, kemudian ngambil logaritmanya, itu cara Morris biasanya bikin grafik jangka panjang, Oper nyaranin. Hitung dulu logaritma dari skor masing-masing ciri, baru kemudian jumlahin ke 4 hasil logaritma itu. Ngejumlahin logaritma skor individual, bukan logaritma dari jumlah total skor. Kedengarannya teknis sih, tapi apa efeknya secara visual? Bedanya apa gitu? Efeknya lumayan signifikan loh. Logaritma itu kan punya sifat nekan angka-angka yang gede banget. Jadi pas kita jumlahin logaritma skor masing-masing ciri, kontribusi energi yang tadinya dominan banget, itu jadi nggak terlalu nutupin sinyal dari ciri-ciri lain yang skornya lebih kecil, terutama di masa lalu. Hasilnya kalau divisualisasiin jadi grafik yang nunjukin fluktuasi sama detail yang lebih jelas di periode pramodern. Oh, jadi kayak pakai kacamata yang beda gitu ya buat ngelihat sejarah, yang bikin detail-detail kecil jadi lebih kelihatan? Betul. Misalnya nih, pakai metode ini. Puncak Kekaisaran Romawi dalam hal perkembangan sosial secara keseluruhan, jadi bukan cuma energi ya, itu kelihatan setara atau bahkan sedikit ngelampauin Eropa di awal zaman modern. Ini ngasih perspektif menarik lah buat perdebatan tentang seberapa maju sih peradaban kuno dibanding periode setelahnya. Selain itu, ledakan perkembangan yang terjadi setelah tahun 1800 Masehi itu kelihatan lebih dramatis lagi di visualisasi ini. Apa ada temuan penting lain dari cara ngelihat data kayak gini? Satu hal lagi yang lumayan penting, metode penjumlahan logaritma ini nunjukin dengan lebih jelas kalau keunggulan Barat atas Timur itu mulai muncul sebelum tahun 1800.
Trennya udah mulai kelihatan di abad-abad sebelumnya. Nah, ini penting buat ngebantah narasi yang terlalu nyederhanain, yang seolah-olah bilang Barat baru tiba-tiba melesat setelah 1800 gara-gara Timur tiba-tiba mundur. Data ini nunjukin dinamika yang lebih kompleks, di mana Barat emang udah mulai narik diri lebih awal, meskipun Timur juga lagi berkembang pesat waktu itu. Jadi, insight kunci dari visualisasi alternatif ini adalah, ya dia ngasih kita cara buat ngehargai nuansa dan kontribusi semua faktor, nggak cuma yang paling dominan secara angka aja. Oke, ini cara yang menarik ya buat dapetin pemahaman yang lebih kaya dari data yang sama. Nah, sekarang coba kita perluas cakrawala nih. Disinilah jadi sangat menarik menurut saya. Apa sih potensi penggunaan indeks ini di luar sekedar bandingin Timur sama Barat yang jadi fokus utama buku Why the West Rules itu? Morris nyinggung beberapa kemungkinan tuh di bagian tentang budaya dan perkembangan sosial. Iya, dia ngelihat potensi gede banget buat gunain kerangka kerja indeks ini dalam skala global yang lebih luas. Salah satu aplikasi utamanya itu sebagai alat buat nguji teori-teori besar dalam ilmu sosial. Misalnya, perdebatan klasik antara penjelasan yang nekenin faktor material, kayak geografi, iklim, sumber daya, versus penjelasan yang nekenin faktor kultural, kayak nilai-nilai, ideologi, institusi unik, dalam ngedorong perkembangan masyarakat. Gimana caranya sebuah indeks kuantitatif gitu bisa bantu menguji perdebatan segede itu? Salah satu caranya adalah dengan ngelihat wilayah-wilayah dunia yang secara historis lumayan terisolasi satu sama lain sebagai semacam laboratorium alami sejarah gitu. Contoh paling jelas yang dia diskusikan itu bandingin lintasan perkembangan di dunia lama, Eurasia sama Afrika, dengan dunia baru, benua Amerika, sebelum kontak besar-besaran pasca Columbus. Wah, menarik banget. Jadi kalau kita coba terapin kriteria indeks Morris, energi, organisasi, perang, informasi, ke peradaban pra-Columbus di Amerika, apa yang kita lihat dibandingin sama dunia lama di periode yang sama? Secara konseptual ya, kalau kita lakuin itu, kita bakal lihat skor perkembangan sosial di dunia baru itu secara konsisten ada di bawah dunia lama. Kenapa? Nah, penjelasan yang paling menonjol, seperti yang ditekenin juga sama penulis kayak Jared Diamond, itu cenderung sifatnya material dan geografis. Contohnya gimana tuh? Dunia baru itu punya jauh lebih sedikit spesies hewan besar yang cocok buat didomestikasi. Nggak adanya hewan penarik beban kayak kuda atau sapi itu sangat ngebatasin penggunaan roda buat transportasi darat skala besar dan juga ngebatasin sumber energi non-makanan tenaga hewan. Selain itu, penyebaran teknologi kunci kayak tulisan yang kompleks, metalurgi perunggu atau besi, terus teknik militer canggih kayak benteng pertahanan masif atau penggunaan kavaleri, itu terjadinya jauh lebih lambat atau bahkan nggak terjadi sama sekali di banyak wilayah Amerika dibandingin sama Eurasia. Ini ngingetin banget sama argumen sumbu benua dari Jared Diamond itu ya, bahwa sumbu timur barat Eurasia lebih kondusif buat penyebaran dibanding sumbu utara selatan Amerika. Tepat sekali. Pola umum perkembangan yang beda ini kelihatannya sangat ngedukung penjelasan geografi semacam itu. Ini nunjukin kalau faktor-faktor kasar kayak ketersediaan hewan, kemudahan penyebaran teknologi antar zona iklim yang mirip, yang lebih gampang di Eurasia daripada Amerika, itu seringkali main peran yang gede banget, mungkin lebih gede daripada perbedaan budaya spesifik dalam ngebentuk lintasan sejarah jangka panjang suatu wilayah. Jadi kesimpulan pentingnya di sini, indeks ini bisa jadi alat bantu kuantitatif buat ngevaluasi argumen-argumen besar tentang mesin penggerak sejarah, dan dalam kasus dunia lama versus dunia baru, buktinya cenderung kuat ke arah faktor geografis atau material. Oke, jadi indeks ini punya potensi sebagai alat analisis komparatif global ya. Sekarang coba kita tarik lebih jauh lagi ke masa depan. Morris kan juga berani bikin proyeksi ya berdasarkan tren masa lalu. Apa yang dia lihat kalau tren abad ke-20 terus berlanjut gitu. Iya, dia bikin proyeksi, tapi dia nekenin banget ini bukan ramalan nasib ya. Lebih ke latihan berpikir aja, semacam apa jika kalau tingkat pertumbuhan eksponensial yang kelihatan di abad ke-20 itu terus berlanjut, proyeksinya nunjukin sesuatu yang luar biasa. Skor perkembangan sosial timur bakal nyusul dan ngelampauin barat sekitar tahun 2103. Wow, nggak sampai seabad lagi dari sekarang dong. Terus di level skor berapa mereka diproyeksiin ketemu? Dua-duanya diproyeksiin nyampe skor sekitar 5.000 poin di awal abad ke-22. Nah, disinilah letak implikasi yang paling bikin melongo, yang bener-bener bikin kita mikir. Ingat, total skor yang dicapai peradaban manusia dari akhir zaman es sampai tahun 2000 Masehi, itu kan selama kurang lebih 16.000 tahun, cuma sekitar 900 poin di indeks Morris. Proyeksi ini nyiratin ada lompatan potensial sebesar 4.000 poin cuma dalam satu abad, beneran.
Itu skala perubahan yang susah banget dibayangin. Kalau 900 poin aja udah bawa kita dari hidup di gua dan ngelukis di dinding sampai ke era internet dan perjalanan luar angkasa, lompatan 4.000 poin lagi dalam waktu singkat, dunia macam apa itu ya? Kayaknya agak naif juga ya mikir pertumbuhan bisa terus melesat gitu aja tanpa batas. Persis. Dan itulah pertanyaan krusial berikutnya yang diangkat Morris. Proyeksi linear atau eksponensial kayak gini kan ngeasumsiin nggak ada rem mendadak. Gimana kalau ada batas keras baru yang menghadang di depan? Mirip kayak langit-langit era agraris dulu, yang nahan skor perkembangan di sekitar 40-an poin selama ribuan tahun, sebelum akhirnya ditembus sama revolusi industri. Apa mungkin ada langit-langit baru di era kita sekarang? Di level berapa kira-kira? Morris spekulasi nih, mungkin ada batas baru yang nggak kelihatan. Entah di level 1.000 poin atau mungkin 5.000 poin. Coba bayangin, skenario di mana pembangunan global mandek di level segitu. Sementara populasi dunia mungkin nyampe 10 miliar orang. Ditambah tekanan perubahan iklim yang ekstrim, risiko konflik nuklir atau perang siber skala gede, disrupsi dari AI atau nanoteknologi. Kalau kita nabrak batas baru dalam kondisi kayak gitu, stagnasi itu bisa berarti bencana. Jadi potensi pertumbuhannya luar biasa gede. Tapi risiko nabrak dinding juga sama gedenya ya. Ini ada hubungannya sama perdebatan tentang arah dalam evolusi secara umum nggak sih? Iya, Morris ngaitinnya ke sana. Di satu sisi ada pandangan kayak Stephen Jay Gould yang nekenin peran gede kebetulan sama kontingensi dalam sejarah kehidupan. Kalau kita muter ulang rekaman kehidupan, hasilnya bisa beda banget. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dalam skala waktu yang panjang banget, baik dalam evolusi biologis maupun evolusi sosial, kayaknya ada kecenderungan umum ke arah peningkatan kompleksitas, apa yang disebut kemiringan ke kanan dalam kompleksitas. Maksudnya, meskipun ada naik turun, secara umum tingkatannya cenderung naik gitu. Panjang, meskipun bisa diselingi periode keruntuhan atau kemunduran yang parah. Jadi, poin kuncinya dari proyeksi masa depan ini adalah indeks ini nyorotin dua sisi mata uang yang ekstrim banget di abad ke-21. Ada potensi pertumbuhan dan perubahan yang skalanya belum pernah kejadian sebelumnya dalam sejarah manusia, sekaligus ada risiko nyata bahwa kita mungkin lagi melaju kencang menuju batasan-batasan baru yang belum kita pahami sepenuhnya. Oke, luar biasa ya kompleksnya. Jadi kalau kita coba rangkum nih diskusi kita tentang bab 7 ini, kesimpulan utamanya adalah ngukur perkembangan peradaban itu penuh tantangan, asumsi, dan hasilnya ya nggak akan pernah bisa dibilang sempurna atau definitif. Tapi indeks yang dibangun Morris ini, dengan segala keterbatasan yang diakuinya sendiri, tetap nawarin sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan kuantitatif. Benar sekali. Ini jadi alat yang berharga buat ngelihat pola-pola sejarah dalam jangka waktu yang panjang banget, buat nguji berbagai teori sosial, kayak peran geografi versus budaya, dan yang nggak kalah penting, sebagai landasan buat mikirin pertanyaan-pertanyaan besar tentang kemana sih arah kita di masa depan. Meskipun ada kritik yang valid ya soal margin kesalahan atau dominasi ciri energi, punya kerangka kuantitatif kayak gini tuh ngebantu banget dalam perdebatan yang seringkali cuma muter-muter di argumen kualitatif yang susah dibandingin secara objektif. Nah, ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Berdasarkan diskusi kita hari ini, kita ngomongin potensi lompatan 4.000 poin dalam indeks pembangunan sosial. Di abad ini, sementara 16.000 tahun sebelumnya cuma ngasilin 900 poin yang bawa kita dari lukisan gua ke internet. Kalau potensi perubahan skala segede itu nyata, dunia kayak apa sih yang sebenarnya kita bayangin atau lagi kita ciptain? Dan yang lebih penting lagi, batas keras tak terlihat apa? Entah itu terkait sumber daya, lingkungan, teknologi, kohesi sosial, atau mungkin sesuatu yang belum kita duga sama sekali, yang mungkin lagi nunggu di ujung lintasan eksponensial yang lagi kita jalanin ini. Pertanyaan yang sangat relevan ya untuk terus kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.